Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Anda. Dan saya percaya tidak ada batasan di dalam hadirat Allah, baik yang di sini, juga di tempat di mana Anda berada saat ini. Dan pagi hari ini, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa pujian dan penyembahan kita. Sebab saya percaya bahwa ketika hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, bahwa saya percaya akan ada jalan keluar, pintu yang dibukakan sehingga kemenangan bisa terjadi di dalam kehidupan setiap Anda. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Tuhan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena perbuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, kami percaya, kami percaya. Oh, kuasa-Mu nyata.
sikaralamaya shikaya namaranamaya shanamanamaya su. Haleluya. Oh, lebih lagi dinyatakan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah umat-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Oh, Roh Kudus menyatakan hadirat-Mu lebih lagi. Oh, haleluya. Lebih lagi. Kiarabaradabaya sikaralamaya shanamaramase. Mari bersama-sama sembah Dia. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Kiramaramaya sikaralamalamaya se. Naikkan suaramu, hatimu. Kiriabarabaradabaya sikaralamalamaya shanamaramaya. Mari semua angkat tanganmu bagi Dia. Kiramaya sikaralamaya sande. Haleluya. Oh, Kiramaya sikaralamaya shanamanama shananananana. Jesus, Jesus, kami percaya, kami percaya. Oh, mujizat-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Oh, setiap kami yang percaya Tuhan. Kiramarabaya sikaralamalabaya shikayaralamaya shani. Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. One more time. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Sing, name above all name, name above all name. You are worthy, you are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Oh, name above all name, name above all name. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Sing how great. Dengan segenap hatimu katakan, Is our God. yes. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Sing, and all we see,
see how great, and all we see, and all we see how great, and all we see how great is our God. Mari bersama-sama kita akan memulai dengan doa. Pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami mau cari wajah-Mu dan dengar pesan-Mu. Pagi hari ini berbicara buat setiap kami, umat-Mu. Karena kami tahu bahwa perkataan-Mu adalah kekuatan, kehidupan, dan kemenangan buat setiap kami. Tak ada satupun firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Firman akan menerangi hati dan jalan kami, karena firman-Mu adalah pelita dan terang buat kami. Dan hamba-Mu berdoa, ketika firman Tuhan disampaikan, maka satu persatu kemuliaan demi kemuliaan akan dinyatakan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Dan pagi hari ini kami siap untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, percaya, dan mengucap syukur. Amin. Senang sekali pagi hari ini bisa menyapa Anda semua. Dan pagi hari ini ada satu firman Tuhan dengan judul Pray, Wisdom, and Provision yang akan saya sampaikan. Bagaimana doa kita sehari-hari yang kita lakukan mampu menuntun kita kepada hikmat, kepada penyediaan Allah, khususnya bagi setiap Anda yang hari ini berada di dalam dunia kerja atau di dalam marketplace. Dan firman Tuhan mencatat bahwa ada seorang yang hidup di dalam dunia kerja atau marketplace, yang karena kehidupan doanya, maka berhasil untuk menyelesaikan visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya, melalui penyediaan, kemurahan, dan bahkan hikmat yang Tuhan berikan melalui doanya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Judulnya adalah Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau enggak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku sampai tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Katakan amin. Tahukah bahwa di dalam kehidupan kita ini kita perlu membangun kehidupan doa. Kehidupan doa sehari-hari itu harus sampai ke tempat di mana kita berada atau tempat di mana kita bekerja. Kehidupan doa bukan hanya ketika kita berada di dalam ladang pelayanan maupun ketika kita berada di dalam gereja. Kita bisa melihat dari firman Tuhan ini sekalipun Nehemia itu dipanggil sebagai juru minuman raja yang ada di istana atau bekerja di istana raja, bukan di gereja, bukan di bait suci.
Ternyata Nehemia ini adalah seorang yang punya kehidupan doa di dalam kesehariannya. Tahukah bahwa orang-orang yang punya kebiasaan doa di dalam kehidupannya sehari-hari akan mampu berdoa ketika berhadapan dengan tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan di dalam Nehemia pasal yang kedua ini, saya mendapatkan sebuah pola gitu ya, menemukan sebuah pola yang menarik bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan Nehemia. Dan pola yang saya temukan adalah dimulai dari bagaimana Nehemia ini mempunyai beban di dalam hatinya, beban di dalam kehidupannya. Dari beban itu muncullah sebuah kesempatan. Dan ketika kesempatan ini mulai muncul di dalam kehidupan Nehemia, muncullah doa dari Nehemia. Dan doa itulah yang membawa Nehemia beroleh hikmat, penyediaan, dan sampai kemenangan terjadi di dalam kehidupan Nehemia. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini. Di ayat yang pertama dikatakan begini. Pada bulan Nisan tahun yang ke-20 pemerintahan Raja Artasasta ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada Raja. Aku kelihatan sedih. Yang memang belum pernah terjadi. Ada sebuah kesedihan yang terjadi di dalam kehidupan Nehemia yang Nehemia belum pernah alami. Dan bukan hanya kesedihan, karena di ayat yang kedua firman Tuhan katakan, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau enggak sedang sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Firman Tuhan dengan jelas mencatat bahwa Nehemia ini punya kesedihan di dalam hatinya. Dia punya beban di dalam hatinya yang membuat wajahnya itu muram. Dan bukan hanya wajahnya muram, kita juga bisa melihat bahwa apa yang dialami Nehemia adalah sebuah kekhawatiran. Ada ketakutan juga yang sedang melanda kehidupannya. Nehemia ini punya beban di dalam hatinya, di dalam kehidupannya yang berhubungan dengan pribadinya. Dengan rumahnya, dengan tanah tempat kelahirannya, dengan tempat bagaimana dulu orang tuanya ada, yang semuanya itu hancur dan semuanya itu rusak. Ada pergumulan besar di dalam hatinya yang dihadapi oleh Nehemia, dan saya tahu sama seperti Nehemia menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya, menghadapi tekanan di dalam kehidupannya. Terkadang kita juga seringkali menghadapi tekanan-tekanan yang sama di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita berada di dalam dunia kerja. Ada persoalan hati yang berat. Ada pergumulan-pergumulan yang hari ini mungkin sedang kita alami. Tapi kita bisa melihat dari Nehemia bahwa ketika ia berada di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan pergumulan, ada keinginan-keinginan di dalam hatinya yang hendak ia capai. Muncullah sebuah kesempatan Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ketiga dikatakan begini. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu perhatikan ayat keempat. Lalu kata Raja kepadaku. Jadi apa yang engkau inginkan? Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tekanan, muncullah sebuah kesempatan. Tahukah bahwa pertanyaan Raja ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini bisa menjadi tantangan baru karena Raja Persia nggak mengenal Tuhan. Tapi pertanyaan Raja ini juga bisa menjadi sebuah window of opportunity atau jendela dari kesempatan. Ketika Raja Persia ini memberikan sebuah pertanyaan, dia melemparkan pertanyaan, melemparkan kesempatan. Ini bukan sebuah kesempatan biasa. Karena jarang sekali pembicaraan seperti ini terjadi. Ini adalah sebuah momen yang mungkin sekali lewat. Sebuah momen yang langka. Momen yang penuh resiko. Tapi di satu sisi ini adalah sebuah momen yang jarang ada. Tahukah bahwa di dalam kehidupan kita juga ada seringkali momen-momen langka yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang momen itu cuma sekali lewat. Ada pintu-pintu terbuka yang hanya sekali lewat. Di dalam kehidupan rohani kita ini bukan hanya kita ini menunggu Tuhan, tetapi kita juga harus bisa mengenali waktu Tuhan di dalam kehidupan kita.
ada beban, ada keinginan, ada pergumulan, tiba-tiba muncul kesempatan di dalam kehidupan Nehemia. Dan ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, apa yang Nehemia lakukan. Ayat keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang engkau inginkan? Maka, perhatikan ini, aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ketika raja bertanya apa yang kau inginkan, Nehemia ini tidak langsung jawab. Tapi apa yang dilakukan Nehemia di tengah momen yang begitu singkat, ia berdoa kepada Tuhan. Bukan doa yang panjang, saya percaya bahwa karena ini momennya sepersekian detik, ini kemungkinan hanya doa yang pendek yang hanya beberapa detik. Dan ketika saya merenungkan, mungkin yang didoakan Nehemia ketika raja bertanya, apa yang kau inginkan? Mungkin yang didoakan dalam kehidupan Nehemia, dalam hati Nehemia mungkin hanya berkata bahwa Tuhan sertai aku. Barulah waktu itu Nehemia menjawab raja. Doa singkat, Tuhan sertai aku. Mungkin Tuhan urapi aku, urapi lidah bibirku. Doa yang begitu pendek, tapi justru di titik itu hal yang supranatural terjadi di dalam kehidupan Nehemia. Kesempatan itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi tahukah bahwa yang terpenting bukan kesempatannya, tetapi doa kita itu yang terpenting. Karena doa itu mengubah jendela kesempatan yang seharusnya bisa mengandung resiko atau 50-50, tapi menjadi terobosan yang besar di dalam kehidupan Nehemia. Doa itu memampukan kita untuk menangkap momentum Tuhan di dalam setiap kesempatan. Khususnya bagi setiap Anda yang hari ini berada di dalam marketplace. Doa itu membantu untuk mempertajam kita, ini waktunya Tuhan atau ini bukan waktunya Tuhan. Doa itu memberikan ketajaman buat kita untuk menangkap momen di mana Tuhan itu bisa bekerja. Dan bukan hanya ketajaman ternyata dalam menangkap kesempatan, doa kita juga beroperasi di dalam hal yang lain. Coba kita lihat ayat yang kelima, dikatakan begini. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, perhatikan ini, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Ketika raja bertanya kepada Nehemia, apa yang engkau mau hai Nehemia? Nehemia ini mulai menyampaikan kerinduan dan keinginan hatinya kepada raja. Nehemia itu rindu untuk kembali ke kotanya, membangun kembali kotanya. Dan kita bisa melihat pertanyaan raja kepada Nehemia, berapa lama perjalananmu? Bilakah engkau kembali? Apa rencanamu dan apa strategimu? Dan ini yang luar biasa. Ketika Nehemia ini menyebutkan suatu jangka waktu atau menyebutkan perencanaan atau menyebutkan strateginya, dikatakan bahwa dan raja berkenan mengutus aku. Raja berkenan sesudah Nehemia ini menyampaikan strategi dan perencanaannya, jangka waktu kepada raja. Maka dikatakan raja setuju, lalu raja itu mulai mengutusnya pulang untuk membangun. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata doa Nehemia ini juga memberikan kejelasan dan kesiapan di dalam arah dan strategi. Sehingga ketika Nehemia ini berdoa menyampaikan sesuatu kepada raja, maka raja ini menyetujui. Raja Persia ini bukan orang yang bodoh. Bukan orang sembarangan yang gak mengerti apa-apa. Bisa jadi pertanyaan yang raja berikan kepada Nehemia adalah pertanyaan-pertanyaan untuk membuktikan kesungguhan Nehemia. Dan dari apa yang Nehemia jawab, Nehemia berikan gitu ya. Bahwa raja ini tahu bahwa itu semua apa yang dilakukan adalah masuk akal. Dan perencanaan serta strategi Nehemia begitu presisi. Doa yang Anda bangun setiap hari akan menuntun Anda pada strategi-strategi dan perencanaan-perencanaan yang begitu tajam di dalam kehidupan Anda. Sehingga ketika Anda ada di dalam dunia kerja,
maka Anda akan menjadi berkat dimanapun Anda berada. Melalui apa? Melalui strategi, melalui perencanaan. Dan strategi perencanaan yang Nehemia buat bukan lahir dari sebuah kemampuan, tapi dari doa. Kenapa? Karena Nehemia ini juru minum, bukan juru bangun. Dia bukan kontraktor, dia hanya juru minum raja. Dan setiap strategi plan yang dia berikan kepada raja, saya percaya itu lahir dari doa-doanya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat, memberikan perencanaan, dan memberikan strategi yang begitu tajam. Sehingga mau tidak mau raja itu membuka pintu untuk Nehemia menyelesaikan pembangunannya. Lalu di ayat yang ke-7, dikatakan begini Bapak Ibu. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Pula, ayat ke-8, sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang, di benteng bait suci, untuk tembok kota dan rumah yang akan kudiami. Dan perhatikan ini Pak. Dan raja mengabulkan permintaanku itu. Ketika Nehemia ini berdoa, maka ada sebuah atmosfer yang berubah di dalam kehidupannya. Nehemia yang memulai dengan sebuah ketakutan, jadi punya keberanian ketika dia berdoa. Ada keadaan yang juga diubah yang sebelumnya penuh dengan kemustahilan, penuh dengan hal yang sulit untuk dicapai. Tetapi ketika Nehemia berdoa, maka keadaan yang penuh dengan kemustahilan menjadi penuh dengan kemudahan dan kemurahan. Dimulai dari sebuah doa, maka kesempatan terbuka. Dimulai dari sebuah doa, maka strategi diberikan. Dan ketika Nehemia berdoa, maka yang terjadi adalah doa membuka dimensi pekerjaan Tuhan yang tidak terlihat. Bagaimana Nehemia itu meminta sesuatu yang dia gak bisa lakukan kepada raja. Dan raja mengabulkannya. Surat-surat bagi bupati untuk membuka pintu, ternyata Tuhan berikan lewat raja. Raja ACC. Dan bukan hanya surat-surat dari bupati-bupati, surat untuk Asaf, pegawai istana, untuk menyediakan segala sesuatu yang Nehemia butuhkan. Ternyata raja juga memberi. Ada banyak kemudahan, ada banyak perkenanan Tuhan, ada favor yang menyertai Nehemia. Dimulai dari mana? Dimulai dari doa. Karena doa kita itu akan membuka dimensi supranatural. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang Nehemia perlukan, apa yang Nehemia harapkan, dengan mudah Nehemia menerimanya. Tahukah bahwa doa-doa kita setiap hari, doa-doa kita di tempat kerja akan membuka jalan pada penyediaan melalui kemudahan dan kemurahan yang ajaib. Ada kemudahan dan kemurahan yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap Anda ketika Anda berdoa. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga katakan begini. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Bukan hanya ada kemurahan, bukan hanya ada kemudahan, bukan hanya ada favor yang terjadi di dalam penyediaan. Ternyata doa itu memanifestasikan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan Nehemia. Ketika Nehemia itu berdoa, firman Tuhan katakan, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Lihat, ketika Nehemia berdoa, maka perlindungan dan penyertaan Tuhan itu terlihat di dalam kehidupan Nehemia. Makanya saya percaya hari ini ketika setiap kita berdoa, dimanapun hari ini Anda berada, termasuk di tempat kerja, termasuk di dunia marketplace, bahkan di dalam bisnis Anda, ketika Anda sepakat, Anda berdoa, maka doa akan memanifestasikan penyertaan dan perlindungan Allah di dalam setiap keadaan kita. Katakan amin. Kita bisa melihat Bapak Ibu,
bahwa doa itu akan membuka dimensi pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup setiap kita. Khususnya di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dunia kerja, di dunia bisnis, di dalam pernikahan, segala sesuatu. Karena doa itu memampukan kita menangkap momentum Tuhan di dalam setiap kesempatan. Kita bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan, ini adalah momentum bagaimana Tuhan pasti akan bekerja. Dan doa itu juga akan memberi kejelasan dan kesiapan buat setiap kita di dalam arah dan strategi. Strategi dan perencanaan kita bukan lahir dari pengetahuan biasa, tetapi lahir dari hikmat Allah. Sehingga ketika strategi perencanaan itu kita berikan, maka itu akan menjadi strategi dan perencanaan yang matang dan berhasil. Dan doa kita juga membuka jalan pada penyediaan melalui kemudahan dan kemurahan yang ajaib. Doa juga akan memanifestasikan penyertaan dan perlindungan Allah di dalam setiap keadaan yang hari ini Anda alami. Dan ketika hari ini kita sama-sama mengambil sebuah keputusan untuk berdoa, maka saya percaya di tempat di mana Anda berada hari ini, dan di dalam setiap keadaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda, maka Tuhan yang sama akan bekerja di dalam kehidupan setiap Anda. Sebab apa? Sebab Dia adalah Tuhan yang menjawab doa. Amin. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, kemuliaan demi kemuliaan, bahkan kemuliaan menuju kemuliaan yang jauh lebih besar akan terbuka dan akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan pagi hari ini saya mengajak setiap Anda untuk sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita naikkan doa-doa permohonan kita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau kekurangan hikmat, baiklah engkau memintanya di dalam doa. Amin. Sebab Engkau Tuhan Yang menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Dengan iman katakan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman. Aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus.
Saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Segala sesuatu yang kita naikkan di dalam doa dengan iman, maka kita percaya dengan iman kita sudah menerimanya. Dan hari ini saya rindu berdoa buat setiap Anda yang sedang menyaksikan ini. Saya tahu bahwa tidak ada satupun yang kita alami yang kebetulan, termasuk hari ini, termasuk pagi hari ini, ketika Anda menyaksikan dan Anda sedang mungkin berada di dalam sebuah pergumulan yang sama. Anda sedang berada di dalam tekanan demi tekanan yang hadir di dalam pekerjaan Anda. Anda sedang berdoa di dalam deal-deal bisnis di dalam kehidupan yang hari ini Anda jalani. Dan saya percaya Allah yang sama yang bekerja di dalam kehidupan Nehemia, Allah yang sama yang juga akan bekerja di dalam kehidupan setiap Anda. Kalau hari ini Anda sedang berada di dalam sebuah pergumulan, bolehkah taruh tangan Anda di dalam hati Anda? Dan saya akan berdoa dari tempat ini. Tuhan, Engkau yang melihat setiap jemaat-Mu, apa yang mereka alami, apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan setiap mereka. Dan kami tahu bahwa mata Tuhan melihat mereka, bahkan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong mereka. Hari ini ketika mereka berdoa, hamba-Mu percaya bahwa kuasa yang sama yang bekerja di dalam kehidupan Nehemia, kuasa itu juga akan bekerja di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Ketika hari ini mereka diperhadapkan dengan sebuah tekanan-tekanan strategi dan perencanaan, maka hamba berdoa dari doa-doa yang mereka naikkan di hadapan Tuhan. Maka doa-doa itu akan memberikan kejelasan dan kesiapan di dalam arah dan strategi. Sehingga setiap perencanaan, setiap planning, setiap arah yang hari ini jemaat-Mu berikan akan menjadi strategi yang begitu tajam yang akan mengubah dan menjadi berkat buat setiap perusahaan di mana mereka berada. Dan hari ini hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, dari setiap doa-doa yang kami naikkan dari tempat ini maupun doa-doa yang hari ini jemaat-Mu sedang naikkan, akan membantu, memampukan setiap jemaat-Mu hari ini untuk menangkap momentum Tuhan, di mana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan mereka melalui setiap kesempatan-kesempatan yang hari ini hadir di dalam kehidupan setiap mereka. Dan hari ini juga doa-doa mereka yang mereka naikkan di hadapan Tuhan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Hamba percaya juga akan membuka jalan kepada penyediaan-penyediaan Tuhan. Melalui kemudahan-kemudahan, melalui kemurahan yang begitu ajaib. Karena ketika mereka berdoa, ada dimensi spiritual yang sedang terbuka di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka, di dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka akan mengalami pintu yang terbuka, akan ada penyediaan-penyediaan yang mereka tidak pikirkan, dan Tuhan berikan kemudahan-kemudahan, kemurahan-kemurahan yang begitu ajaib. Bahwa akan ada pintu-pintu yang dibukakan bagi mereka, sehingga mereka bisa masuk dan bisa mengalami kemenangan yang besar. Dan hari ini, biar dari setiap doa-doa yang mereka naikkan di hadapan-Mu dengan iman, dengan tak putus-putusnya, maka doa mereka akan memanifestasikan penyertaan dan perlindungan Allah dari setiap keadaan yang hari ini mereka alami. Mereka akan melihat bahwa penyertaan dan perlindungan Allah yang begitu nyata terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga orang akan melihat bahwa Tuhan ada dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap mereka. Dan hari ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengenal hati mereka. Engkau adalah Allah yang juga bekerja di dalam kehidupan mereka dan setia menyertai mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa, satu persatu terobosan, satu persatu kemuliaan demi kemuliaan, satu persatu jalan keluar dan pintu akan dibukakan buat setiap jemaat-Mu
Jemaatmu akan mengalami pemulihan, akan mengalami kemenangan, dan hati mereka, iman mereka akan terus disegarkan kembali sebab mereka melihat penyertaan Allah yang nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan hari ini kami percaya bahwa tidak ada satupun firman Allah yang sudah ditabur atau yang sudah kami terima di dalam hati kami akan terbuang sia-sia atau kembali sia-sia. Justru firman akan bekerja secara dahsyat dan maksimal di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik di dalam kehidupan setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berada hari ini, dan apapun keadaanmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, kemurahan, favor, penyediaan dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertaimu, akan senantiasa membangkitkan sesuatu di dalam dirimu, dan menuntunmu dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar, dan memberikan kepadamu damai sejahtera, sukacita yang luar biasa ada atas hidupmu. Dan ketika engkau takut akan Allah, berpegang percaya kepada firman-Nya, apapun yang hari ini engkau kerjakan, akan Tuhan sertai dan selalu Tuhan buat berhasil dari hari ini sampai selama-lamanya. Anda percaya, terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.